رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. أما بعد، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسندنا المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, dari negeri Syam, dari satu daerah namanya Nawa. Alhamdulillah ijazah kita juga ke beliau ini dari pengarang kitab tadi yang dibacakan Ustaz Talha, Syekh Muhammad Sa'id Al-Juri. Jadi saya kira sanad yang terdekat ya dari Imam Nawawi dari Syekh Muhammad Sa'id Al-Juri. Walaupun kita banyak para masyayikh, para ulama yang pengambilannya bersambung kepada Imam Nawawi, tapi sepertinya sanad dari Syekh Muhammad Sa'id Al-Juri amat dekat dan juga sama-sama orang Syam. Walaupun Syekh Muhammad aslinya dari Turki, ayahnya itu pendatang dari Turki, namun insya Allah sanad tersebut bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita pun juga mendapatkan ilmu seperti yang beberapa pertemuan yang lalu saya katakan bahwa Imam Nawawi ini memiliki keilmuan di dalam beberapa fan, bahkan di dalam ilmu nahwu, ilmu lughah, beliau ini juga termasuk orang yang memiliki ilmu, bukan hanya sekedar ilmu hadis atau mampu hanya di dalam ilmu fikih. Karena dalam ilmu hadis beliau memiliki syarah Imam Muslim yang sangat dikenal, ya, beliau memiliki syarah kitab Muslim yang sangat dikenal. Bahkan ulama kita senantiasa memesankan kepada kita, wasiat kepada kita, jangan sampai meninggalkan muqaddimah Imam Nawawi dalam syarah beliau dalam Muslim. Dalam ilmu fikih beliau terkenal, beliau bahkan pengarang kitab yang berjudul Al-Minhaj. Ya. Al-Minhaj itu karya Al-Imam Nawawi. Walaupun ketika beliau mengarang kitab tersebut banyak sekali komentar dari para ulama yang menyudutkan beliau karena terlalu ringkas katanya. Ikhtisar Al-Imam Nawawi dalam kitab tersebut. Walaupun sekarang kira-kira bahwa kitab yang tertinggi yang dipelajari dalam ilmu bisa jadi kitab Al-Minhaj. Bisa jadi kitab Al-Minhaj. Dalam ilmu lughah juga, Imam Nawawi ini seorang imam, bahkan beliau mengambil langsung pelajaran ilmu nahwu dari pengarang kitab nahwu yang terkenal yang bernama Muhammad bin Nuh, pengarang Al-Alfiyah dari Spanyol, dari Al-Andalus, dari satu daerah namanya Sevilla, atau Isbilia. Bahkan yang pernah saya katakan kepada antum semua bahwa Imam Nawawi pernah waktu itu datang ke tempat gurunya Ibn Malik. Ketika itu Ibn Malik lagi ngarang Alfiyah. Jadi Imam Nawawi belajar sama pengarang Alfiyah sebelum Alfiyah itu dikarang atau ketika Alfiyah itu dikarang. Sehingga ketika beliau sedang mengarang matan, ketika itu bab al-mubtada dan khabar, ya, mutawwiqatnya, dia katakan wala yajuzu al-ibtida' bin-nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namirah, ya, nah 'inda Zaidin namirah. Ketika itu beliau sedang menulis syairnya. Setelah itu apa katanya? Sebelumnya apa? Fahal takun fikum wala yajuzu al-ibtida' bin-nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namirah. Fahal fikum fata fama khillun lana. Ketika mengatakan fama khillun lana, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Bertanya siapa di luar, dicari. Sama muridnya satu buka pintu, ternyata Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Katanya Syekh Nawawi, wahai Syekh. Lalu teruskan fahal fata fikum fama khillun lana, diteruskan wa rajulun minal kirami indana. Dan sekarang katanya datang seseorang daripada orang yang mulia kepada kami. Artinya apa? Al-Imam Nawawi adalah imam di segala bidang. Jadi bukan sesuatu yang mustahil seseorang itu
dikatakan pemimpin di dalam satu ilmu, tapi di ilmu lain beliau tidak. Kenapa beliau tidak terkenal? Karena beliau ini adalah fan atau mutakhassis di dalam ilmu fikih, maka beliau dikenalnya dengan kefiqihannya. Walaupun di dalam ilmu hadis juga beliau adalah seorang imam, dan ilmu lughah juga begitu, sehingga orang yang tidak kenal akan menilai sepihak. Seperti Imam Syafi'i katanya beliau mau orang fikih, orang usul gitu ya. Ilmu hadis beliau nggak punya, itu salah. Dan seperti Imam Suyuti, dia punya kitab-kitab di dalam segala fan, segala bab. Dalam ilmu hadis beliau adalah imam, dalam ilmu fikih beliau adalah imam, dalam ilmu qawaid beliau juga imam, ilmu lughah juga beliau imam gitu. Tapi kenapa kok terkenalnya di dalam ilmu fikihnya? Karena beliau lebih bergelut atau mengajar yang banyak dalam ilmu tersebut. Bukan berarti beliau nggak bisa, bukan berarti beliau nggak bisa, tapi beliau juga adalah seorang imam. Jadi kalau untuk diambil semua begitu, usianya juga nggak cukup. Nah, sebenarnya kalau misalnya usianya panjang yang seperti itu, kita doain mudah-mudahan panjang umurnya orang-orang seperti itu. Ya, karena ilmunya manfaat, umurnya manfaat. Ini semakin banyak maksiatnya, semakin tua orang seperti itu. Umurnya tambah panjang sampai tumpuk kita ngelihat. Ya, kan ada yang begitu kan? Sebagian kita berpikir seperti itu. Tapi insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perbaiki ahwal ummah sehingga semuanya mendapatkan kebaikan. Jadi Imam Nawawi beliau meriwayatkan satu hadis dari seorang yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ini hadis yang sudah kita bahas beberapa kali tentang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Beliau ini bercerita ketika beliau tidak ikut peperangan. Saya akan baca secara ringkas karena beberapa kali sudah kita ulang-ulang ceritanya. Di dalam peperangan apa beliau tidak ikut? Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk atau peperangan Al-Usrah, peperangan yang susah. Beliau mengatakan, "Lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ayra Quraisy hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain 'aduwwihim 'ala ghairi mi'ad." Kata beliau, saya ini tidak pernah tidak ikut. Kalau Rasulullah kemana saja saya selalu ikut, kecuali di dalam peperangan Tabuk sama satu peperangan namanya peperangan Badar. Peperangan Badar saya nggak ngikut, dan Rasulullah tidak pernah marah ataupun tidak pernah menghina ataupun tidak berbicara dari belakang begitu. Orang yang nggak ikut peperangan Badar diomongin sama dia, enggak. Kenapa? Peperangan Badar itu memang perintah dari Rasulullah hanya untuk kaum muhajirin. Jadi bukan umum. Bukan umum. Bahkan Rasulullah SAW di peperangan Uhud saja, orang-orang Ansor masih sebagian nggak ngeh bahwa Rasulullah pengen mereka ikut juga. Sampai Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Kayaknya engkau inginkan kami ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud tanya, "Ashiru alayya," kata Rasulullah, "ayo dong kasih masukan sama saya." Sayyidina Abu Bakar ngomong, kata Rasulullah, "Jazakallahu khair." Sayyidina Umar ngomong, "Jazakallahu khair." "Ashiru alayya," Rasulullah ngomong lagi, "Ayo kasih masukan lagi." Semuanya ngomong dari muhajirin semua. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Kayaknya engkau inginkan kami juga ikut komentar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Katakan." Kemudian dia mengatakan kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian juga Al-Miqdad bin Al-Aswad juga mengatakan kata-kata, "Ya Rasulullah, kalau engkau melewati satu lautan kemudian engkau melewati, kami akan ikut juga bersama kami ya Rasulullah. Ma takhallafa ahadun minna." Kami salah seorang di antara kami tidak akan menjauhi kau ya Rasulullah, meninggalkan kau nggak mungkin. Jadi peperangan Badar ini sebagian besar sahabat merasakan bahwa apa? Orang yang nggak ikut peperangan tersebut biasa aja. Ya, bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang aib. Yang ikut peperangan Badar bukan sesuatu yang aib, karena sebagian besar sahabat itu tidak tahu bahwa peperangan itu umum untuk semua orang, semua kalangan. Tapi setelah mereka tahu fadail keutamaan daripada peperangan Badar tersebut, mereka semua baru mengetahui bahwa sesungguhnya peperangan tersebut adalah peperangan yang sangatlah hebat.
Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah wal muslimuna yuriduna 'aira Quraisy. Karena semua orang yang ada pada saat itu mereka tahu bahwa orang-orang muslim muhajirin hanya ingin mengambil harta yang dimiliki oleh orang Quraisy, enggak lebih gitu. Sehingga beliau mengatakan walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul 'aqabah hina tawafaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun al-tara fil mawt minha. Kata beliau, saya juga enggak kalah hebat. Kenapa? Karena saya ikut datang bersama sahabat-sahabat saya dari kaum Ansar kepada Rasulullah SAW berjanji, bersumpah. Ada namanya Bai'atul Aqabah, ada al-ula, al-thaniyah, ada yang menambahkan al-thalithah. Ada yang mengatakan bahwa al-thaniyah itu bergabung dengan al-thalithah, tidak ada bedanya ya. Tapi yang banyak disebut ulama sejarah ada 3. Nah, ini Lailatul Aqabah, siapa? Beliau hadir, ikut hadir. Beliau katakan, saya ikut sama Rasulullah SAW berjanji, ambil sumpah sama Rasulullah di Makkah. Kata beliau, wa ma uhibbu an li biha mashhad badr. Saya bangga bisa datang di Lailatul Aqabah, sama seperti ketika sebagian orang bangga bisa hadir dalam peperangan Badar, karena nggak semua orang itu ya ikut dalam Lailatul Aqabah. Kata beliau, wa in kanat badrun asfara fi nasi minha. Hanya saja Badar ini lebih viral. Kalau bagi saya sama saja Badr sama Bai'atul Aqabah ya, karena Bai'atul Aqabah nggak kalah penting. Bedanya hanya Badr ini semua orang tahu ya. Sehingga beliau katakan, maksud dari omongan beliau ini apa? Beliau ini nggak pernah sama sekali ninggalin Rasulullah. Hanya saja ketika itu peperangan Tabuk beliau tidak ikut. Apa kata beliau? Wa kana min khabari inna khallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Katanya yang membuat aku tidak hadir di dalam peperangan Tabuk sebenarnya jujur-jujuran kata Abdul Malik. Pada saat itu saya ini mengira bahwa saya ini pas lagi nikmat-nikmatnya gitu, lagi kaya-kayanya, lagi banyak-banyaknya uang. Nah, umumnya orang kalau lagi banyak uang pengennya baik. Kalau nggak punya uang, ya nggak bisa baik. Mau baik gimana orang nggak punya uang? Faqidu syai' la yu'ti, itu kaidah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa ngasih. Nggak punya sesuatu pengen ngasih gimana? Nyolong namanya. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Nggak punya ilmu kedokteran pengen ngobatin orang, payah anak orang. Betul. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Itu kaidah dicatat. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Nggak punya ilmu tapi pengennya ngasih terus, nggak bisa juga. Berfatwa terus, nggak bisa juga. Nafsirkan Al-Quran terus, nggak bisa juga. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya ilmu maka nggak bisa ngasih. Jadi kadang-kadang maksain, maka hasil dari sesuatu yang terpaksa itu juga terpaksa didengarnya juga, terpaksa didengarnya juga. Itu faqidu syai' la yu'ti. Kata beliau, ketika itu saya mengira bahwa keadaan saya itu jauh lebih baik daripada keadaan saya sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Saya itu lagi aisar, aqwa, saya lagi kuat, saya lagi dipermudah oleh Allah. Tapi terkadang memang orang seperti itu saya tanya lebih besar. Lagi tidak punya uang, semangat pengen mengeluarkan uang. Tapi kalau sudah punya uang, malas mengeluarkan uang. Saya tanya lebih besar. Waktu sibuk dengan kerjaan sehingga nggak bisa datang majelis, sibuk sekali sampai nangis, ya Allah kerjaan ini nggak ada habis-habisnya, pengen sekali datang hadir majelis aja. Dipecat, nggak pernah lagi. Yang tadinya bisa hadir gitu seminggu sekali, sebulan sekali, gara-gara dipecat pusing palanya, di rumah aja udah nggak ada kerjaan, malah tambah malas kerjaan, majelisnya tambah malas. Ada yang gitu. Jadi setannya memang lebih besar, harus disadari bahwa setan kita ini jauh lebih besar. Artinya apa? Kita ini dilirik sama setan, berarti kita orang keren, jadi kita orang keren. Kata beliau, "Anni lam akun qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah." Saya kira saya ini, keadaan saya ini
tidak, saya kira lebih kuat atau lebih mudah masalah Aisyah itu, maksudnya harta saya lebih banyak gitu saat itu, tapi kok saya nggak ikut sama Rasulullah SAW. Kata beliau, wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qattu hatta jama'tu ma fi tilka Rasulullah. Saya ini sebelumnya nggak punya dua kendaraan. Pas lagi itu saya ini punya dua kendaraan, tapi saya nggak keluar. Jadi saya hebat banget. Sebelumnya saya punya satu kendaraan, tapi ketika itu saya punya dua kendaraan, tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak ikut sama Rasulullah. Itu gara-garanya penyakitnya apa? At-taswif. Pernah saya jelaskan bahwa penyakitnya gara-gara taswif. Taswif itu apa? Ini penyakit semua orang. Saya kira penyakit terbesar. Saya dulu itu adalah taswif. Taswif itu apa? Mengakhir-akhirkan sesuatu. Minta maaf, minta ampunnya nanti saja. Hanya saja kalau sudah pasti, kalau sudah enak, kalau sudah nantinya bakalan datang, tapi kitanya udah dikubur. Kata Syekh Abu Bakar Al-Sani, la turji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahmi. La turji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahmi. Jangan kamu undur-undur perlakuan baik itu ke hari esok, karena esok akan datang sementara posisi kamu sudah berada di kuburan. Kata beliau, Rasulullah SAW ketika itu tidak ada kabar mau perang. Biasanya Rasulullah SAW warra bi ghairiha. Rasulullah kasih tahu dulu yang lain, diumumin gitu, kayaknya seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi kita bakal nyerang. Kita bakal nyerang, karena setelah tahun ke-6 Rasulullah gak diserang, tapi Rasulullah yang menyerang. Terakhir Rasulullah SAW diserang itu sebelum Ghazwat Khaybar. Tapi setelah Fath Khaybar, Rasulullah yang datang ke beberapa tempat. Sampai ke Mekah Rasulullah jabannya. Rasulullah datang. Rasulullah SAW tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-7 Sulh Hudaybiyah Rasulullah datang. Kemudian tahun ke-8 Rasulullah SAW memberitakan sahabat untuk datang ke Mu'tah, ke Yordania, ke negeri Syam, pintu dari negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW juga datang ke Makkah. Rasulullah datang ke Makkah. Begitu pun Al-Usrah. Rasulullah SAW datang di Taif, peperangan Taif. Jadi Rasulullah yang keluar. Kata beliau, Rasulullah di artinya warra bi ghairiha, ngasih tahu ke yang lain. Kecuali peperangan Rasulullah. Nangkep. Mana ketika itu lagi apa? Harbun syadid. Dan posisi peperangan itu ke tempat yang jauh. Akhirnya kata beliau, ketika itu Muslim wal muslimuna ma'a Rasulillah kathir wa la yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalika ad-din. Artinya apa? Ketika itu para sahabat itu banyak sekali, sehingga kalaupun 1-2 nggak ikut nggak bakal ketahuan. Artinya begitu. Maksudnya bukan Muslim itu banyak, pasukan ini kuat, tidak. Tapi Muslim ketika itu banyak, sehingga apa? Kalau 1-2 atau 7 orang, misalnya 10 orang yang nggak ikut, ya nggak ketahuan. Beliau yakin, kata beliau, wal muslimuna ma'a Rasulillah katsir wa la yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalika ad-din. Qala Ka'ab, itu tambahan lagi. Mafhum daripada kalimat beliau. Faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu ma lam yajid bihi wahyu min Allah. Kata beliau, semua orang di antara kami yakin ini. Kalau kita nggak ikut, nggak bakal ketahuan, karena jumlah manusia ketika itu banyak sekali, kecuali kalau memang ada wahyu dari Allah. Rasulullah pasti tahu lah. Kami yakin kalau Rasulullah pasti tahu. Tapi kalau main akal, Rasulullah nggak bakalan tahu. Karena banyak sekali Muslim ketika itu. Akhirnya kata beliau, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwat hina ghabat al-jumhur wa bilal fa'an biha ashab. Akhirnya Rasulullah keluar. Ketika itu masa lagi paceklik, semua orang nggak memiliki uang. Tapi sebulan dari situ semua sudah panen. Jadi di akhir-akhir masa paceklik, kita ini kalau udah ngeluarin habis-habisan gitu, ngeluarin habis-habisan, sehingga harta kita habis sekali. Seminggu lagi ini mau panen hartanya. Mau panen ini, bakalan banyak ini harta. Tiba-tiba seminggu itu keluar, kira-kira kuat nggak kita keluar? Apa kita nunggu di rumah? Wah, seminggu lagi kita panen. Kalau kita keluar, perjalanan itu bisa 2 minggu, 3 minggu. Pulang-pulang,
ya yang ada busuk, ya, nggak jadi dapat uang, malah apa, dana yang kita kumpulkan jadi apa namanya rosmal, jadi apa, modal habis begitu aja. Akhirnya beliau mengatakan, wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwata hina tabat al-thimar wa dhulal fa ana ilayha as'ar. Ini kayaknya berat kesini, tapi yang namanya syaitan kata beliau jago nih. Kalau jadi Rasulullah ya, ini sebelumnya harta Rasulullah datang kan lagi nggak ada apa-apaan tuh. Saya banyak dapat harta, saya bagi-bagi sama muslim, saya panggil. Kata beliau, wa tafiqtu aghdu likai atajahhaz ma'ah. Tapi berat nih, antara ikut apa enggak ikut. Kalau ikut, habis ini ada. Kalau enggak ikut, ada kemungkinan saya bakal bisa bantu Rasulullah setelah pulang. Fa'arji' wa lam aqdi syai'an. Akhirnya itu aku Rasulullah. Ini kecil-kecil nanti 50-50. Akhirnya beliau pulang ke rumah, ngomong. Jadi enggak ada siap-siap. Ini taswir tadi. Bukan malah siap-siap, akhirnya lihat kasur, tidur-tiduran jadi ngomongnya. Kira-kira dua atau enggak. Kata beliau, ana qadirun ala dhalik idza arad. Fahal yazal dhalika yata'adda bi hatta istamarra bin nas bihi. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyan wal muslimuna ma'ah wa lam aqdir bi dhalika syai'an. Kata beliau, saking lamanya mikir itu, tahu-tahunya sahabat semuanya sudah siap-siap dan sudah jalan. Sementara saya belum siap-siap sedikit pun. Memang sekali saya membayangkan ketika itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya bagaimana keadaan mereka. Thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Dan Nabi udah siap semuanya, udah jalan. Pulang lagi lah. Pulang. Pengen nyampe lagi. Kata beliau, thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazw. Akhirnya beneran udah jalan semua. Sementara saya masih mikir-mikir. Ini kalau kamu ingin melakukan kebaikan, jangan mikir dua kali, langsung aja mikir ketika itu. Karena apa? Karena setan jauh lebih cepat dari itu. Jadi terkadang walaupun budaya setan berani, tapi terkadang kita ini adhafnya syaitan. Kita ini terkadang lebih dhaif daripada syaitan. Sehingga beliau mengatakan, saya siap-siap di rumah, tapi pas mau siap-siap saya mikir lagi, keluar lihat orang udah siap semua. Saya pulang lagi mau siap-siap sampai rumah, beda pikiran lagi, saya duduk ngopi dulu, ngeteh dulu ya. Jadi saya keluar apa nanti terjadi apa? Ini nanti kan begini ya, baru cerita doang ya, tajribul paham. Ini ada aja gitu kalau di YouTube, kalau di mana, jadi komen ini ada kita. Uang rupiah, yang itu, kalau ceritanya ada uang rupiah, akhirnya kita ini ngomong pada orang yang kita lebih mendekatkan pemikiran orang tersebut sehingga sampai kepada cerita ini. Tapi nuktahnya bukan di duit itu, ya. Poin yang kita ingin sampaikan bukan masalah kopi sama teh itu, kecuali orang yang memang ingin cari-cari kesalahan, yang dia fokusin tehnya, kopinya nggak ada. La qaila tahtahu. Jadi sebenarnya tidak ada penting-pentingnya membahas itu. Ya. Jadi akhirnya siapa Ka'ab bin Malik, beliau pulang ke rumah, mikir lagi kata beliau. Fatafiqtu idza kharajtu fi nas ba'da khuruj Rasulullah. Akhirnya kata beliau, falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarraqu al-ghadab. Keluar lagi lihat orang udah enggak ada semua. Ya Allah, udah jalan. Akhirnya pulang lagi. Fahamamtu an artahila fa udrikahum fa ya laitani ma'a. Akhirnya pulang lagi kan. Setelah kita nyusul nih, sampai ke rumah, lihat kasur lagi. Dibilang lagi kan. Bagus ini apa bagus ini? Padahal pengen baik itu, tapi setan pinter dikasih kasih. Akhirnya kata beliau, fahamamtu an artahila. Jadi udah pengen banget gitu, mau keluar, fa udrikahum. Nyusul. Fa ya laitani fa'al. Andai saja ketika itu saya nyusul, tapi enggak, berarti maksudnya memang enggak nyusul. ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت الناس بعد خروج رسول الله يحزنني أني لا أرى بي أسوة. Akhirnya saya keluar lagi, enggak ada lagi.
melihat Rasulullah di mana rombongannya sudah pergi semua, nggak ada sisa sama sekali. Apa kata beliau? Ba'da khuruji Rasulullah yahzununi anni la ara li uswa. Saya ini nggak melihat ada orang ini kalau melanggar, kalau melihat kanan kiri ada yang melanggar, istilahnya agak apa, tenang gitu. Oh, ada temen-temen bisa bareng-bareng nih, kita nanti minta ampunnya. Kalau anak nanti melanggar, kalau sendiri takut. Jadi kalau berdua bertiga, oh dia juga lebih lama mondoknya dari saya nih kan. Dia juga begitu. Tapi dia apa? 1400 tahun begitu, jadi udah kebaca. Udah kebaca, kayak gini nih banyak. Ba'da khuruji Rasulullah yahzunni anni la ara li uswa. Tidak ada yang bisa dicontoh, ataupun tidak ada orang yang bisa saya beralasan dia juga begitu ya Rasulullah tuh. Itu ya Rasulullah. Apa kata beliau? Illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Saya nggak melihat satu dua orang kecuali orang yang udah terkenal ini orang munafik begini. Yang bersama saya tinggal di kota Madinah, orang-orang yang memang sudah jelas dia ini memang munafik. Atau rajulan mimman azarallahu ta'ala min ad-du'afa. Dan saya melihat ada sebagian orang memang laki-laki tapi yang memang sudah tua sekali, jalan aja susah. Walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha hadis. Rasulullah enggak menyebut nama beliau. Jadi dia update nyari tahu di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Setelah beliau pulang, Rasulullah pulang, beliau tanya kan, nggak mungkin beliau tahu itu video call sama sahabat-sahabat yang lainnya, nggak mungkin. Jadi cerita ini beliau dapatkan setelah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pulang. Ditanya sama beliau sahabat-sahabat yang lain, katanya walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha Tabuk. Jadi di perjalanan sama sekali Rasulullah nggak nyebut nama beliau, sampai di Tabuk baru Rasulullah wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat di Tabuk, kata Rasulullah, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Mana Ka'ab bin Malik? Ini terkadang santri gitu. Kalau dia lagi rajin jadi banyak. Kalau dia sekali lagi malas ketahuan. Ditanya mana si fulan? Kok nggak ada? Pas lagi malas lagi kena. Kesian. Kata beliau, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Kata Rasulullah. Mana Ka'ab bin Malik? Pas lagi nggak ada. Qala rajulun min Bani Salimah. Salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nazaru bi hafain." Kata seorang laki-laki dari Bani Salimah, Rasulullah, sekarang mungkin di mana sudah masanya apa? Panen ya Rasulullah. Habasahu burdah. Dia itu sedang sama selimutnya yang nikmat sambil makan ajwa, minum minumannya yang dingin, yang sejuk ya Rasulullah. Habasahu burdah. Lagi enak-enakan ya Rasulullah. Kita capek-capek di sini panas-panasan. Ini orang namam namanya. Namam tahu apa? Bukan, aduh dong kompor kalau begitu. Jadi Rasulullah lagi nanya, jawabannya begitu. Ya Rasulullah, kita nih ya Rasulullah lagi panas-panasan di jalan ya Rasulullah. Dianya minum air yang sejuk ya Rasulullah. Kita lagi kelaparan ya Rasulullah. Semua orang mengeluarkan hartanya, dia lagi sibuk ngumpulin hartanya ya Rasulullah. Habasahu burda wa nadharu fi husni. Melihatin apa? Melihatin hartanya, melihatin taman yang dia miliki. Akhirnya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Dia ngomong apa? Kok ngomong Ka'ab bin Malik seperti itu? Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira." Beliau juga nggak ngales-ngalesin, temennya salah nggak, beliau bilang, "Wah dia sebenarnya ada ya Rasulullah, ikut ya Rasulullah, dia ini." Ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Saya ini nggak kenal dia sesuatu kebaikan saja. Saya tahu dia orang baik, pasti ada alasannya. Katanya, kata Rasulullah. Rasulullah diam saja. Kemudian Allah Azza wa Jalla yang memberikan yaitu bismillah. Kata Rasulullah pun ada firman. Faidah huwa Abu Faitham al-Ansari kemudian tasaddaqa bi tamar hina lam yudrik. Qala Ka'ab falamma balagha anna Rasulullah tawajjaha qasidan min Tabuk. Kata beliau, kata ketika Rasulullah SAW sedang bertanya tentang Ka'ab bin Malik, tiba-tiba Rasulullah melihat dari kejauhan seperti apa? Seperti ada fata morgana. Ketika berada di padang pasir, seperti ada sesuatu, ada air atau ada debu. Kata Rasulullah, "Kun Abu Faitham." Kayaknya yang datang terlambat itu adalah Abu Faitham. Abu Faitham ini adalah orang yang memang di sini beliau pernah bersedekah hanya beberapa kurma. Jadi orang-orang munafik mengejek sahabat ini itu Rasulullah SAW banyak hadis yang menyebutkan bahwa
akhirnya ternyata benar Abu Bakar, karena beliau ini memiliki apa? Himar, keledai yang kecil banget ya. Kalau yang lain kan naiknya mobilnya enorm. Kalau dia ingin kan jalannya himar dulu, suruh maju dia malah mundur. Disuruh mundur malah maju. Nanti ke kanan, beloknya di himar. Himar itu binatang yang sampai Allah sifatkan di dalam Al-Quran apa? Inna aswatal aina ankaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Artinya apa? Keledai itu makhluk Allah, makhluk Allah yang harus dimuliakan. Cuman terkadang dijadikan contoh sebagai sesuatu yang kurang baik. Berarti bahwa keledai tersebut tidak boleh dimuliakan karena manusia terbaik afdalul khalq ala al-itlaq beliau punya beberapa keledai. Rasulullah kendaraannya keledai. Ada salah satu keledai Rasulullah namanya Yaqub.